Hai, welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi ya sama Ibu Sam. Kali ini kita akan belajar matematika lagi dalam materi determinan dan inverse matrix. Apa sih determinan matriks? Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks dapat dituliskan det A, ya, atau determinan A di sini menggunakan tanda mutlak, tapi yang dimaksud tanda di sini adalah sebagai determinan. Nah, untuk determinan matriks persegi ordo 2 kali 2, kalian tinggal mengalihkan diagonal utamanya, kemudian dikurangkan dengan perkalian diagonal sekunder. Misalnya di sini ada matriks A, B, C, D, maka kalian tinggal kalikan A kali D dikurangi B kali C. Lalu selanjutnya untuk determinan matriks persegi ordo 3 kali 3, kita di sini akan menggunakan cara sarus. Nah, untuk mengerjakannya, ya, kalau menggunakan cara sarus, kalian tulis kembali elemen-elemennya dari kolom ke-1 sampai kolom ke-3. Setelah itu, kalian tulis kembali kolom ke-1 dan kolom kedua di setelahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalikan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian dikurangkan dengan perkalian diagonal sekundernya. A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32. Kemudian dikurangi A12 dikali A21 dikali A33. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikutnya. Hitunglah nilai determinan dari matriks berikut. Diketahui di sini ada matriks A 6, 3, 4, 5 dan matriks B 2, negatif 1, 3, negatif 2, 1, 1, negatif 1, negatif 2, 1. Untuk penyelesaian yang pertama, determinan A sama dengan 6, 3, 4, 5 sama dengan 6 dikali 5 dikurangi 3 kali 4. 6 dikali 5, 30, 3 kali 4, 12, sehingga 30 dikurang 12 adalah 18. Jadi determinan A sama dengan 18. Selanjutnya untuk matriks B. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tulis kembali semua kolomnya, kemudian ditulis lagi kolom pertama dan kolom kedua di setelahnya. Setelah itu, dikalikan 2 dikali 1 dikali 1, ditambah negatif 1 dikali 1 kali negatif 1, ditambah 3 kali min 2 dikali min 2. Ya. Kemudian dikurangi 3 kali 1 kali min 1, dikurangi 2 kali 1 kali min 2, dikurangi negatif 1 kali negatif 2 dikali 1. Sehingga hasilnya 2 tambah 1 tambah 12 tambah 3 tambah 4 dikurang 2 sama dengan 20. Jadi determinan B-nya adalah 20. Selanjutnya, pengertian minor, kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoint matriks. Jadi sebelum dibahas inverse matrix, di sini kalian harus tahu dulu minor, kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoint matriks. Ya. Oke, yang pertama adalah pengertian minor. Minor suatu matriks A atau dilambangkan dengan MIJ, di mana I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. Merupakan determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen pada kolom ke J. Contoh. Tentukan semua minor matriks B 2, 1, negatif 3, 6, 4, 5, 1, min 2, 3. Yang pertama, minor 1, 1. Artinya kalian tinggal hilangkan baris ke 1, kolom ke 1. Ya.
Misalnya di sini untuk M11, kalian tinggal hapus saja atau ditutup ya seperti ini. Sehingga di sini tampak 4, 5, negatif 2, dan 3. Kemudian dituliskan cari determinannya, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali negatif 2, negatif 10. Maka 12 dikurang negatif 10, berarti ini jadi dijumlahkan ya, karena negatif dengan negatif. Nah, seperti itu. Jadi 12 ditambah 10 adalah 22. Selanjutnya, M12 berarti tinggal ditutup baris ke-1, kolom ke-2. Ya. Kalau misalnya baris ke-1 dan kolom keduanya ditutup, nah ini, maka di sini tampak 6, 5, 1, 3. Setelah itu tinggal dicari determinannya. 6 kali 3, 18. 5 kali 1 adalah min 5. Sehingga 18 dikurangi 5 adalah 13. Selanjutnya M13. Berarti tinggal ditutup saja baris ke-1, kolom ke-3. Kalau misalnya ditutup baris ke-1, kolom ke-3, berarti tinggal 6, 4, 1, negatif 2. Sehingga 6 kali negatif 2, negatif 12, 4 kali 1, 4. Sehingga negatif 12 dikurangi 4 adalah negatif 16. Begitupun selanjutnya sampai minor 33. Artinya baris ketiga, kolom ketiganya ditutup atau dihilangkan. Sehingga terdapat 2, 1, 6, 4. Lalu dicari determinannya. 2 kali 4, 8. 1 kali 6 adalah min 6. Sehingga 1 kali 6 adalah 6, sehingga 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah ini, untuk minornya ini, cara mengetahui minornya kalian harus tahu, karena ini akan berhubungan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian kofaktor. Apa sih kofaktor itu? Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu negatif 1 pangkat I tambah J. Ya. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks adalah Cij, mohon maaf, dari matriks A adalah Cij sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikali minor I kali, minor Ij. Ya, seperti itu. Contoh, tentukan semua kofaktor matriks B. Ini contoh lanjutan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu minornya, kita tinggal cari kofaktornya. Jadi untuk mencari kofaktor, otomatis kita harus cari dulu minornya yang ini. Nah, setelah itu, kalau sudah diketahui minornya, kalian tinggal operasikan atau tinggal disubstitusi ke rumus yang tadi ya. Sehingga di sini C11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikali 22. Nah, 1 tambah 1-nya itu dari sini. Ya. Nah, dari sini. Jadi negatif 1 pangkat 1 tambah 1 berarti negatif 1 pangkat 2. Lalu 22-nya adalah dari minor. Nah, ini karena pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya ini akan positif. Negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1 dikali 22, yaitu 22. Sekarang untuk kofaktor 1, 3. Berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Mohon maaf, kofaktor 1, 2 ya. Maaf. Negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikali minornya itu adalah 13. Sehingga negatif 1 pangkat 3 dikali 13. Jika bilangan pangkatnya itu adalah bilangan ganjil, maka nanti hasilnya juga akan tetap negatif ya. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 dikali 13, yaitu negatif 13. Dan seterusnya, seperti itu. Sampai kofaktor 33 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 3 dikali 2. Sama dengan negatif 1 pangkat 6 dikali 2, berarti 1 dikali 2 adalah 2. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu minornya, sudah tahu cara mencari kofaktornya, kita lanjut ke matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini lebih mudah karena kalian tinggal membentuk hasil dari kofaktor tadi menjadi sebuah matriks ya. Karena di sini matriks kofaktor merupakan matriks yang terdiri dari kofaktor-kofaktor itu sendiri. Contohnya, kita masih melanjutkan contoh yang tadi. Tentukan matriks kofaktor matriks B 2, 1, negatif 3, 6, 4, 5, 1, negatif 2, 3. Nah, kita sudah tahu kan kofaktor-kofaktornya. Nah, ini ya.
Kofaktor 1, 22, sampai kofaktor 33-nya adalah 2. Nah, kalian tinggal buat kofaktor ini menjadi sebuah matriks sesuai ininya, sesuai sesuai tempatnya. Ini kan baris ke-1, kolom ke-1, ya berarti disimpan di baris ke-1, kolom ke-1. Nah, disusun ya semuanya seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu matriks kofaktor, kita bisa melakukan atau kita bisa mendapatkan adjoint matriks. Karena adjoint matriks itu merupakan transpose dari matriks kofaktor. Adjoint matriks digunakan dalam menentukan inverse matriks, terutama inverse matriks berordo 3 kali 3, seperti itu. Nah, contohnya tentukan adjoint matriks B sama dengan 2, 1, negatif 3, 6, 4, 5, 1, min 2, 3. Nah, tadi kan sudah diketahui matriks kofaktor B-nya, yang ini kan. Nah, untuk mendapatkan adjoint B-nya, kalian tinggal transposkan saja matriks kofaktor B-nya. Transpos itu kan yang tadinya baris menjadi kolom. Ya, tinggal kalian salin lagi seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, karena kalian sudah paham nih bagaimana cara mencari adjoint matriks, kita lanjut ke inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Artinya, jika determinannya 0 berarti dia tidak memiliki inverse. Nah, untuk inverse matriks persegi ordo 2 kali 2 ini berarti tinggal 1 per determinan A. Ya, dikali D min B min C A. Untuk memudahkan, jadi posisi D sama A itu tukeran. Lalu untuk min B sama min C, nah ini B sama C tinggal ditambahkan dengan negatif. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, untuk inverse matriks persegi ordo 3 kali 3, berarti adjoint B, kalau misalnya matriksnya matriks B, berarti adjoint B per determinan B. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh. Tentukan inverse matriks berikut. A sama dengan 6345 dan B 21 min 3 6 4 5 1 min 2 3. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk yang pertama dulu ya, untuk yang matriks berordo 2 kali 2. Nah, kalian tinggal cari determinan dengan cara yang tadi, yaitu AD dikurangi BC. A-nya kan 6, dikali 5, dikurang 3 kali 4, lalu dikali 5, ini posisi D menjadi di atas, lalu posisi A jadi di bawah. Dan untuk nilai B dan C tinggal diberikan negatif. Ya, seperti itu. Selanjutnya, 1 per 6 kali 5, 30, 3 kali 4, 12. Lalu di sini berarti 30 dikurangi 12 adalah 18. Lalu kalikan dengan matriks ini jadi perkalian skalar dengan matriks ya. 1 per 18 dikali 5 yaitu 5 per 18. 1 per 18 kali negatif 3 berarti negatif 3 per 18 atau kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 6. 1 per 18 dikali negatif 4 per 18 atau disederhanakan menjadi negatif 2 per 9. 1 dikali 18 dikali 6, yaitu 6 per 18 atau 1 per 3. Jadi, inverse matriksnya adalah 5 per 18, min 1 per 6, min 2 per 9, dan 1 per 3. Nah, selanjutnya untuk yang matriks B, untuk matriks yang ordo 3 kali 3. Langkah yang pertama berarti tadi kita mencari dulu minornya. Setelah mencari minor, kita mencari kofaktor. Untuk mencari minornya ini karena contohnya contoh lanjutan, bisa nanti kalian ulang lagi cara mencari minornya. Setelah mencari minor, lalu mencari kofaktor. Nah, setelah mendapatkan kofaktor, kalian bentuk dulu ke matriks kofaktor ya, yang tadi sudah dituliskan. Dan setelah mendapatkan matriks kofaktor, baru kita akan mendapatkan adjoint-nya ya.
adjoinnya itu adalah transpose dari matriks kofaktor itu sendiri. Oke, karena adjoinnya sudah kita dapatkan, kita cari dulu determinan B-nya dengan menggunakan cara Sarus ya. Nah, seperti ini. Kita tinggal kalikan 2 kali 4 kali 3, 24. 1 kali 5 kali 1 adalah 5. Negatif 3 kali 6 kali negatif 2 adalah 36. Selanjutnya dikurangi negatif 3 kali 4 kali 1 berarti positif 12. 2 kali 5 kali negatif 2 berarti karena dikurangi ya di sini jadi positif 20 dikurangi 1 kali 6 kali 3 berarti dikurangi 18. Hasilnya adalah 79. Sehingga mohon maaf, inverse matriks B-nya adalah adjoin B dibagi determinan B. Nah, di sini adjoinnya kan yang ini, lalu determinannya per 79. Kita bisa mengubahnya menjadi 1 per 79 dikali adjoin B. Ini bisa misalnya, Bu, saya mau dikalikan 1 per 1, mangga. Ini tergantung permintaan atau tergantung kalau misalnya ada dalam pilihan ganda, tergantung pilihan gandanya seperti apa. Nah, itu saja mungkin untuk kali ini ya, terkait determinan dan inverse matriks ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang harus kalian kuasai dalam menyelesaikan determinan dan inverse matriks, terutama di dalam inverse matriks itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan selama penjelasan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalian adalah bahagia Ibu. Bye.